Cari charging station terdekat. Panduan rute akan dimulai sekarang. Halo semua, nama saya Ridwan Hanif dan Anda pasti sudah tahu mobil yang ada di sebelah saya ini. Yes, ini adalah Hyundai Ioniq 5. Nah, tapi Ioniq 5 yang ini berbeda dengan Ioniq 5 yang selama ini Anda kenal. Dan beda juga dengan yang ada di rumah saya. Karena sekarang Ioniq 5 dapat melakukan hal ini. Benar sekali. Melanjutkan setelah sebelumnya yang ada di kereta, Stargazer, dan Palisade, Ioniq 5 sekarang juga sudah dilengkapi dengan fitur Hyundai Bluelink. Tapi, Hyundai Bluelink itu apa sih? Dan memangnya fungsinya buat apa? Kita coba cek langsung aja yuk. Oke, sebelum mulai, penting nih untuk tahu dulu, Bluelink itu apa sih? Simpelnya, Bluelink ini akan menghubungkan Ioniq 5 Anda ke smartphone Anda. Tapi terhubung untuk apa nih? Pertama, bisa untuk mengecek berbagai macam status dan kondisi mobil langsung dari smartphone. Lalu, bisa untuk mengontrol beberapa fungsi mobilnya juga. Dan yang paling penting, memberi fungsi yang sifatnya akan membantu Anda di keadaan genting. Dan karena terhubungnya via smartphone, tentunya Anda bisa memanfaatkan fitur Bluelink ini dari manapun Anda berada. Apalagi, smartphone kita sudah jadi barang paling penting yang tidak mungkin ketinggalan. Syaratnya, yang penting ada jaringan internet di smartphone Anda dan di mobil juga ya. Untuk menggunakan fitur Bluelink ini mudah sekali ya. Anda cukup mendownload aplikasi Bluelink terlebih dahulu di smartphone Android atau iOS. Dan untuk penggunaan pertama kali, nanti Anda akan dibantu oleh dealer Hyundai tempat Anda membeli Ioniq 5 untuk mendaftarkan data Anda dan menyambungkan akun Bluelink dengan mobil Anda. Kalau sudah, Bluelink di Ioniq 5 ini sudah siap untuk Anda pakai. Oke, kita coba ya. Pertama, kalau dibuka aplikasinya, nanti akan langsung masuk ke halaman utama yang ada info kilat Ioniq 5 kita. Mulai dari sisa jarak tempuh, beberapa kontrol mobil, beberapa status mobil, posisi mobil kita ada di mana, dan beberapa fungsi lainnya di bawah ini yang bakal saya jelaskan nanti. Di paling bawah ini, kalau kita klik kontrol, dia bakal masuk ke fungsi kontrol mobil yang lebih detail. Kalau klik status, nanti juga muncul setiap status mobil yang lebih detail. Dari info baterai, jadwal, kunci mobil, AC mobil lagi mati atau nyala, ada pintu yang kebuka atau enggak, dan lain-lainnya. Ini kalau kita klik bagian laporan kendaraan, nanti sistem Bluelink akan melakukan diagnostik yang lebih mendetail soal mobilnya dan bakal diberitahu seandainya ada yang berfungsi dengan tidak seharusnya. Nah, di bawah ini, kalau kita klik peta, nanti bakal muncul map seperti ini, dan kalau kita klik tombol ini, kita bakal dikasih lihat nih, posisi kita ada di mana, dan posisi Ioniq 5 kita lagi ada di mana. Dan kalau kita klik lainnya, nanti kita akan masuk ke halaman berbagai macam settings. Oke, selain untuk cek bermacam-macam status mobilnya, Bluelink ini juga bisa kita pakai untuk mengontrol mobilnya. Pertama, kita bisa buka kunci mobilnya atau mengunci mobilnya langsung dari smartphone kita. Fungsinya banyak ya. Misalnya, saya sekeluarga sedang keluar negeri dan kunci mobilnya saya bawa. Tapi, ada saudara mau ambil barang yang ketinggalan di Ioniq 5 saya. Nggak masalah, cukup saya buka kuncinya dari HP saya yang sedang di luar negeri ini. Kemudian, nanti dia tinggal ambil barangnya. Dan ketika sudah selesai, saya tinggal kunci lagi. Kemudian ada fungsi light and horn yang kalau kita aktifkan, mobilnya akan menyalakan lampu hazard dan mengaktifkan klakson berkali-kali. Nah, ini fungsinya misalnya saya parkir di parkiran yang besar sekali dan lupa posisi mobilnya di mana. Cukup pakai ini, nanti suara klakson dan kedip lampunya harusnya bakal membantu saya menemukan mobilnya. Tapi, kontrol yang paling berguna menurut saya itu yang satu ini, Remote Start and Stop Climate Control. Jadi, kalau kita klik tombol ini,
mobilnya akan menyalakan AC di dalam kabin dari sebelum kita masuk ke dalam mobil. Jadi, saat nanti kita masuk ke mobil, kabinnya sudah langsung dingin dan tidak perlu lagi menunggu lebih lama sebelum berangkat. Bayangkan, betapa bergunanya fitur ini ketika kita mau pulang kantor misalnya, diparkir di tempat terbuka yang panas. Dari sebelum beranjak dari meja kerja, AC mobil sudah bisa kita nyalakan. Sehingga saat kita sampai di mobil, kabinnya sudah adem. Nah, Ioniq 5 sebelumnya yang tanpa blueLink memang sudah punya fitur remote start climate dari kuncinya. Tapi karena mengandalkan sinyal dari remote saja, jadi jarak operasinya sangat terbatas. Sedangkan, menggunakan blueLink ini benar-benar bisa kita lakukan dari manapun selama ada sinyal internetnya. Dan enaknya di Ioniq 5, karena dia adalah mobil listrik, jadi remote start climate control ini tidak butuh menyalakan mesin terlebih dahulu seperti Stargazer, Creta, atau Palisade. Jadi tidak masalah AC-nya bisa kita hidupkan meskipun Ioniq 5 ini terparkir di garasi tertutup sekalipun. Kalau dirasa mendinginkan kabinnya sudah cukup sedangkan kita belum jadi masuk ke dalam mobil, AC-nya bisa kita matikan dari aplikasi blueLink ini. Atau kalau Anda punya jadwal kerja rutin, bisa juga atur jadwal misalnya remote start climate ini mau dilakukan setiap jam 5 pagi di setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Jadi, saat Anda mau berangkat di jam 5:04 misalnya, kabin mobilnya sudah langsung dingin tanpa perlu ditekan apa-apa lagi. Oh iya, temperatur saat remote climate start ini mau di-set ke berapa juga bisa kita atur dari aplikasi blueLink. Begitu juga misalkan kita mau aktifkan defroster kaca depan, terus defogger kaca belakang, dan penghangat spion. Itu bisa kita lakukan dari aplikasi blueLink ini. Canggih kan? Nah, selain di luar melihat status dan kontrol tadi, fungsi blueLink di Ioniq 5 ini juga sangat berguna untuk mengatur fungsi ke mobil listrikannya. Misalnya, kalau tadinya untuk buka tutup charging port ini kita harus pakai remote kuncinya, sekarang bisa kita lakukan dari aplikasi blueLink ini. Sekali lagi, ini bisa dilakukan dari manapun, yang penting ada koneksi internetnya. Dan kalau Anda buka bagian layanan EV ini, ada beberapa settings kelistrikan yang bisa kita atur. Pertama, kita bisa set nih untuk fast charging atau DC charging, mentoknya hingga baterainya berapa persen. Dan yang standar charging atau AC charging, ini juga bisa kita set sampai berapa persen. Fungsinya supaya lebih ramah ke usia baterainya. Karena seperti yang kalian tahu, umur baterai mobil listrik akan lebih awet jika dijaga maksimal di sekitar 80-90% pengisiannya. Kita bisa cek juga segala data berkendara kita nih. Konsumsi rata-rata per harinya berapa. Bagian mana yang paling memakan daya listrik, itu bisa dicek juga. Nah, kedua hal ini dari sebelumnya sudah bisa sebenarnya dilakukan dari head unit. Tapi karena sekarang ada blueLink, kita bisa lakukan dari smartphone saja. Dan ada juga nih, kita bisa set supaya dapat notifikasi berapa menit sebelum proses chargingnya selesai. Dan yang paling berguna, kalau di Ioniq itu ya, ada fitur yang disebut namanya schedule charging. Fungsinya begini, misalkan saya sudah sampai di rumah jam 5 sore. Yang paling mudah kan, saya langsung colok charger ke mobil dan saya tinggal. Pagi-pagi saat mau berangkat, saya cabut lagi. Sedangkan PLN menawarkan diskon 30% biaya charging kalau misalkan kita ngecasnya jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Tapi kalau saya keburu masuk rumah, sebelum charge mobilnya pasti ujung-ujungnya lupa atau malas banget kan kita jam 10 malam harus keluar rumah. Karena itu ada fungsi schedule charging ini. Jadi dari aplikasi blueLink-nya kita bisa set baru mulai charging jam berapa dan nanti selesai charge-nya jam berapa. Misalnya kita set mulai jam 10 malam dan selesai jam 5 pagi biar maksimal murahnya. Dan kalau sudah di set, gak masalah kita mau colok chargernya jam 3 sore, jam 5 sore atau kapanpun. Dia akan mulai chargingnya tetap jam 10 malam, sesuai yang sudah kita set di blueLink-nya. Begitu juga jam 5 pagi nanti dia akan otomatis berhenti, meskipun chargernya belum saya cabut. Sangat memudahkan ya. Nah, proses schedule charging ini sebenarnya sudah bisa dilakukan lewat head unit. Tapi kali ini terhubung dengan via blueLink, jadi kita bisa mengubah jadwalnya atau mengaktifkan, mematikan jadwalnya tanpa perlu menghampiri mobilnya terlebih dahulu. Dan di blueLink ini ada fungsi start charging dan stop charging juga. Jadi kita dapat memulai dan menyelesaikan proses charging kapanpun kita mau. Mantap ya? Oh iya, saya kebanyakan bahas blueLink di Ioniq 5 ini, sampai lupa bahas mobilnya.
Seperti sebelumnya ya, Ioniq 5 ini tetap menggunakan sebuah motor listrik yang menggerakkan roda belakang dan tetap ada dua pilihan. Di Ioniq 5 standar, tenaga maksimumnya 170 PS. Dan di Ioniq 5 Long Range, tenaganya 217 PS. Dan untuk chargingnya, Ioniq 5 ini tetap punya kapabilitas charging terbaik di Indonesia hingga saat ini. Kalau menggunakan ultra fast charging seperti fasilitas charging Hyundai di Plaza Indonesia misalnya, hanya butuh waktu sekitar 18 menit untuk bisa mengisi baterainya hingga 80%. Dan jangan lupa, Ioniq 5 ini bisa menjadi sumber tenaga listrik berjalan karena fitur V2L atau Vehicle to Load. Jadi hanya dengan menggunakan adaptor khusus, kita bisa pakai berbagai macam peralatan listrik rumah yang membutuhkan daya hingga 3600 watt. Jadi jangankan laptop, kita juga bisa colok coffee maker, microwave, kulkas, atau apapun yang bisa dicolok di rumah. Pada dasarnya, bisa semua dicolok di sini. Canggih kan? Sekarang kita ke dalam yuk. Oke, ini interiornya Ioniq 5 baru. Kalau kalian lihat, sekilas memang mirip ya dengan Ioniq 5 sebelumnya, tetap lega dan homey. Tapi, karena sekarang dilengkapi dengan guling, jadi tentu ada beberapa hal yang jadi pembeda. Bahkan ada juga yang baru pertama kali dibanding dengan mobil Hyundai lainnya yang sudah dilengkapi dengan guling juga. Pertama, kita lihat ke head unitnya ya. Sekarang saat mobilnya baru dinyalakan, kita akan disambut halaman ini untuk memilih user profile. Karena sekarang saya yang masuk, saya bisa pilih profil Ridwan Hanif. Misalnya yang masuk istri saya, bisa tinggal ganti dari sini aja nih. Nanti beberapa setting seperti jok, memory jok, settings head unit, koneksi Bluetooth, settings AC, dan beberapa setting lain mobilnya akan mengikuti pengaturan dari masing-masing profil. Dan pengaturan ini bisa kita lakukan dari aplikasi gulingnya. Jadi enak ya, kalau saya mau bergantian bawa mobil dengan istri saya, kita nggak perlu lagi atur-atur ini itu. Semuanya akan otomatis menyesuaikan saat kita pilih profil. Nah, kalau kita geser ke halaman head unit yang paling kanan ini, sekarang jadi ada menu Bluelink. Kalau kita klik ini, dia langsung menunjukkan beberapa menu connected nih. Pertama ada kalender. Ini bakal menampilkan jadwal dari kalender yang ada di smartphone kita selama 2 hari ke depan. Tentunya kita bisa atur dari smartphone kita, kalender mana-mana saja yang mau ditampilkan. Cukup memudahkan ya, misalkan dalam 1 hari kita harus berpergian ke beberapa tempat, bisa langsung dicek di sini aja untuk mengingatkan. Kemudian ada weather juga. Ini perakiraan cuaca real time hingga 6 jam ke depan. Dan bahkan kita bisa lihat bagaimana cuaca di daerah kita hingga seminggu ke depan. Dan tentunya seperti model Hyundai lainnya dengan guling, ada diagnostik untuk mengecek langsung kondisi beberapa bagian mobil. Oke, yang baru lagi, kalau kalian lihat di bagian tombol fisik ini, sekarang ada menu nav dan map. Nah, ini karena Ioniq 5 ini jadi model Hyundai pertama di Indonesia yang memiliki sistem navigasi bawaan. Dan ini navigasi yang canggih karena terhubung dengan layanan guling di smartphone kita juga. Kita coba ya. Kalau kita klik map di sini, dia akan membuka layar map detail seperti ini di head unit. Sama seperti di smartphone ya, kita bisa pinch untuk zoom out atau zoom in. Dan kalau kita klik menu, ada opsi unik nih. Kita bisa klik pilihan jarak tempuh EV. Di layarnya kita bakal dikasih lingkaran radius seperti ini. Jadi lingkaran ini bisa menunjukkan dengan sisa jarak tempuh mobil kita sekarang, ini masih bisa jalan sampai sejauh apa sih kira-kira. Cukup membantu ya, yang biasanya punya range anxiety, takut kira-kira baterainya masih cukup nggak nih sampai tujuan. Nah, ini di mapnya sudah langsung dikasih perkiraan masih cukup atau enggaknya. Dan di aplikasi Bluelink yang ada di smartphone, itu juga kita bisa lihat menu yang sama. Jadi dari sebelum masuk mobil, kita sudah tahu nih kalau kita mau ke suatu tempat, mobil kita bakal cukup atau enggak dengan baterai yang ada. Dan di menu yang sama, ada opsi info lalu lintas. Ini bakal kasih lihat keadaan traffic secara real time di map mobil kita. Hijau artinya lancar, kuning lebih pelan, dan merah itu macet. Nah, sekarang misalnya kita mau pergi ke suatu tempat. Bisa sih kita cari lokasinya langsung dari head unit ini, tapi ada cara yang jauh lebih mudah. Kita buka dulu aplikasi Bluelink di smartphone kita. Pilih peta, klik cari di atas, dan kita tinggal cari aja tempat tujuan kita. Dan kalau sudah ketemu, kita klik pilihan kirim ke mobil. Nanti di head unitnya akan langsung muncul pilihan tempat yang sudah kita search tadi.
tinggal kita klik saja, atur sebagai tujuan, pilih rute yang lebih sesuai, dan beres deh. Petunjuk jalannya udah muncul di head unit kita. Dan ini kalaupun kita sedang buka aplikasi lain di head unitnya, kita tetap bisa tarik sidebar dari kanan dan navigasinya tetap terlihat di sini. Di instrumen cluster pun ada opsi untuk menunjukkan arahan selanjutnya dari navigasi kita. Sangat mudah. Nah, kalau kita klik tombol nav dan klik POI, kita bisa cari tempat-tempat berguna di sekitar lokasi kita nih. Misalnya, tempat gas mobil, pom bensin, restoran, dan lain-lainnya. Ini bisa kita set jadi tempat tujuan baru atau jadi titik mampir dari tujuan utama yang udah ada sekarang. Dan khusus charging station ini gampang banget ketemunya. Jadi kalau kita buka menu EV dari halaman utama, kita bisa langsung lihat sisa jarak tempuh kita berapa dan charging station terdekat dari kita ini berapa kilometer lagi. Kalau mau ke situ, tinggal diklik aja, klik jadikan sebagai tujuan. Jadi, kita nggak perlu lagi cari-cari manual di internet tempat cas yang dekat ada di mana. Mobil kita tuh selalu tahu tempat terdekat buat charging ada di mana. Dan navigasinya pun pintar ya. Seandainya kita memasukkan tujuan yang terlalu jauh dan baterainya nggak cukup, kita akan langsung dapat peringatan terlebih dahulu. Makin berasa aman ya. Satu lagi yang menarik, ada fitur yang disebut last mile navigation. Ini seandainya kita memasukkan tujuan navigasi ke suatu tempat, tapi mobilnya butuh parkir masih cukup jauh dari titik tujuannya. Nah, saat mobilnya kita matikan, kita akan dapat notifikasi di aplikasi Bluelink-nya apakah mau melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Jadi, tidak perlu bingung kalau masih perlu jalan kaki. Tetap dapat arah navigasi yang jelas. Dan enaknya, karena dengan Bluelink ini, artinya Ioniq 5 kita jadi terkoneksi dengan internet. Jadi, semua sistem di head unit termasuk navigasinya dapat selalu diupdate langsung dari head unitnya juga. Selain dari Bluelink, Ioniq 5 ini sekarang juga lebih mengerti pemakainya. Sekarang, dia tinggal ucapkan perintah sesuatu dan mobilnya bakal melakukan perintah itu. Yes, Ioniq 5 baru ini sudah dilengkapi dengan fitur voice command, tapi bukan sembarang perintah suara. Karena Ioniq 5 ini bisa mengerti perintah kita dengan bahasa Indonesia. Caranya, kita cukup klik tombol ini di setir, dan kemudian mobilnya akan mendengarkan kita berbicara apa. Daftar perintahnya ada cukup banyak. Kita bisa lihat di head unit ini. Nah, terbagi jadi beberapa bagian nih. Bakal lebih optimal sih kalau kita mempelajari dulu, biar lebih mempermudah kita selama perjalanan. Kita coba beberapa ya. Atur suhu ke 17 derajat. Menyetel suhu ke 17 derajat. Nah, mudah banget ya atur AC-nya. Kita nggak perlu klik apa-apa di tengah jalan. Jadi sambil menyetir, pandangan kita tetap ke depan aja, tidak teralihkan. Sekarang kita coba yang lebih canggih. Buka bagasi. Membuka tailgate. Keren ya, tapi demi alasan keselamatan, untuk menutup bagasinya kita tetap harus tekan tombol. Dan sistem perintah suara ini juga terhubung dengan navigasi di head unit. Kita coba ya. Arahkan saya ke Wisma Mulia. Ucapkan nomor barisnya. 2. Ingin panduan ke lokasi ini? Ya. Panduan rute akan dimulai sekarang. Nah, jadi seandainya Anda mau mengubah navigasi saat sedang berjalan, tidak perlu mengetik tujuannya satu persatu di layar atau di smartphone. Cukup diperintahkan saja pakai suara. Dan terakhir, yang paling memudahkan untuk penggunaan mobil listrik. Cari charging station terdekat. Ucapkan nomor barisnya. Tuh, praktis kan? Nah, selain fitur Bluelink yang baru tadi, ada fitur Bluelink favorit semua orang yang sebelumnya sudah ada di Stargazer, Creta, dan New Palisade juga. Sekarang ada di Ioniq 5 ini nih. Ini fitur yang menurut saya wajib banget ada di semua mobil, dan saya secara personal pun juga terbantu banget dengan fitur ini, karena ngasih rasa yang semakin aman pas nyetir Ioniq 5 ini. Sudah bisa tebak? Ya benar,
Fiturnya ada di atas sini. Yang pertama SOS. Tombol ini akan berguna seandainya Anda mengalami kecelakaan tapi masih dalam kondisi sadar. Anda dapat langsung menekan tombol bertuliskan SOS ini untuk menghubungi call center BlueLink. Dan bantuan akan segera dikirimkan ke posisi Anda saat itu yang sudah langsung terdeteksi. Di sebelahnya ada tombol lagi dengan logo BlueLink. Nah, yang ini disebut dengan RSA atau Roadside Assistance. Klik ini jika mobil Anda mengalami masalah seperti misalnya ban bocor atau masalah teknis lainnya. Nanti bantuan berupa kendaraan derek atau service car akan segera dikirimkan ke posisi Anda. Dan seandainya Anda mengalami kecelakaan yang cukup parah sampai Anda tidak sadar, ketika airbag mengembang, sistem yang disebut dengan Automatic Collision Notification akan secara otomatis mengirimkan sinyal ke call center BlueLink untuk segera mengirimkan bantuan ke lokasi Anda tanpa perlu menekan tombol apapun. Nah, hal-hal seperti ini nih yang tidak bisa saya temukan di mobil-mobil lainnya. Sehingga bukan hanya saya yang merasa aman, tapi saya juga bisa memberikan mobil ini ke istri saya atau keluarga saya dan lebih yakin kalau mereka pun pasti akan lebih aman. Oke, selain kelebihan baru dari BlueLink tadi, setiap hal yang membuat Ioniq 5 spesial tentunya tetap ada. Di depan sini misalnya, karena Ioniq 5 ini tidak ada gundukan transmisi atau gardan sama sekali, lantai ini dari kanan ke kiri full rata. Jadi terasa sangat lega dan memudahkan kita jika ingin bergeser-geser. Laci di dashboard ini juga dibukanya ditarik. Nih, persis laci di rumah kita. Kemudian, konsol tengah ini bisa digeser maju mundur. Jadi, bisa kita pakai untuk taruh barang atau kalau mau keluar dari sisi penumpang jadi lebih mudah. Atap kacanya sangat keren nih. Tidak ada pembatas tengahnya, jadi ngasih rasa yang lebih lega. Bahan-bahan yang digunakan di dalam Ioniq juga eco-friendly ya. Jadi, Ioniq 5 ini bukan hanya ramah lingkungan karena dia adalah mobil listrik yang bebas emisi saja. Dan jangan lupa juga fiturnya yang berlimpah ya. Selain head unitnya, layar instrumen clusternya juga sangat besar. 12,3 inci dan punya berbagai tema menarik yang bisa diganti-ganti sesuai dengan mode berkendara. Sound systemnya juga premium ya, dari Bose. Totalnya ada 8 speaker yang bakal bikin betah banget di dalam. Lampu ambient di dalam kabin ini juga warnanya bisa kita ubah-ubah. Cara ganti gigi yang sangat mudah, tinggal diputar-putar saja. Bahkan input buat ngecharge device yang kita bawa juga banyak. Ada USB port dan power outlet 12 volt di tengah sini. Tambahan 2 USB port lagi dan HP-nya yang udah wireless charging tinggal ditaruh di sini aja. Tapi favorit saya jelas jok inilah ya. Ini bukan hanya pengaturannya yang elektrik dan ada memori untuk menyimpan posisi Anda dan orang lain. Tapi ada juga mode yang disebut relaxation mode. Cara aktifkannya, kita cukup klik tombol ini sambil agak ditahan ya. Lalu diklik lagi sekali lagi dan kemudian jok akan langsung masuk ke posisi paling rileks. Ini beda ya sama jok mobil kita buat tiduran seperti biasa. Posisi zero gravity ini bikin kita benar-benar ngerasa rileks banget. Dan jangan lupa juga, kedua jok depan ini ada penghangat sekaligus pendingin joknya. Jadi kalau kalian mau bersantai, capek sehabis pulang kerja, cukup duduk di jok Ioniq 5 ini aja, pakai relaxation mode. Oke, kalau di depan tadi terasa lega karena lantainya yang rata, di belakang sini langsung kelihatan lah ya seberapa besar luas ruangannya. Jangan lupa, jok ini juga fleksibel. Selain sudut sandar yang bisa diubah agar lebih rileks, ini juga bisa kita geser maju mundur secara elektrik supaya bisa menyesuaikan dengan barang yang akan kita bawa di bagasi. Sama dengan di depan, input di belakang sini juga banyak. Ada 2 buah USB port buat mengecas handphone dan ada colokan ala rumah yang jadi bagian dari V2L seperti di luar tadi. Jadi kita bisa colok laptop, kulkas mini, microwave, atau apapun sampai dengan daya maksimal 3600 watt. Asik ya? Nah, bukan hanya ruang belakang yang sangat lega saja. Bagasi Ioniq 5 itu sangat bisa diandalkan kalau kita mau bawa barang banyak. Cara buka bagasinya sangat mudah ya. Dengan Smart Power Tailgate, remote ini cukup Anda kantungi saja, dekati bagasinya, dan beberapa detik kemudian, bagasinya akan terbuka dengan sendirinya. Sangat berguna nih kalau tangan kita lagi penuh. Tentunya, ruang bagasi yang lega ini juga fleksibel.
Jadi seandainya Anda butuh ruang lebih besar, cukup lipat saja salah satu atau kedua jok belakangnya. Nanti ruangannya akan menjadi lebih besar dan juga rata lantai. Dan kerennya, Ioniq 5 ini karena tidak ada mesin di depan, jadi ada ruang tambahan untuk bagasi ekstra di depan. Lumayan nih, bisa kita pakai buat masukin barang-barang lainnya. Selain itu, seperti sebelumnya, Ioniq 5 juga tersedia dengan dua pilihan varian, Prime dan Signature. Dan masing-masing juga tersedia dengan opsi standard range atau long range yang memiliki kapasitas baterai berbeda. Ioniq 5 juga tetap dibangun dengan platform khusus mobil listrik yang disebut dengan eGMP, yang sekarang juga sudah digunakan oleh Ioniq 6 atau Genesis GV60. Platform dedicated ini membuat Ioniq 5 memiliki lantai yang rata, interior super lega, berkat wheelbase yang panjang, bahkan lebih panjang dibandingkan dengan Hyundai Palisade sekalipun. Dan desain inovatif retro futuristiknya ini. Terbuktilah ya, sudah setahun lebih dari sejak pertama kali diluncurkan, bahasa desain parametric pixel ini masih membuat banyak orang di jalan melirik Ioniq 5 ini. Dari lampu depan yang bergaya parametric pixel dan hidden garnish lighting yang sangat unik di malam hari, kemudian pelek 20 inci yang aerodinamis, serta side cladding yang mirip aperture kamera. Begitu juga dengan handle pintu rata bodi yang bakal otomatis muncul kalau dihampiri pembawa kunci mobilnya. Hingga lampu belakang yang jadi satu bagian panjang dengan bentuk pixel by pixel ini. Nggak salah, kalau desain ikonik Ioniq 5 ini sampai memenangkan banyak sekali award dari tahun 2021 bahkan hingga 2023 ini. Tapi bukan cuma canggih ataupun cantik. Ioniq 5 ini juga luar biasa aman. Semua fitur keselamatan canggih pasti ada di sini. Dari 6 airbags, stability control, sensor parkir, 4 kamera yang menghasilkan gambar 360 derajat 3 dimensi, dan bahkan fitur keselamatan aktif yang disebut Hyundai Smart Sense pun juga lengkap. Nah, bagi yang lupa, Smart Sense ini adalah fitur yang memanfaatkan kamera di balik spion tengah, radar di grill, dan radar tersembunyi di balik kiri kanan bumper belakang untuk mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya benturan. Mulai dari Forward Collision Avoidance Assistance, Lane Following Assist, dan Lane Keeping Assist, Blind Spot Collisions Avoidance Assist, Rear Cross Traffic Collisions Avoidance Assist, hingga Smart Cruise Control dengan fungsi Stop and Go yang semuanya sudah tersedia di sini. Kalian bisa cek video Ioniq 5 yang bareng Om Fitra Aries sebelumnya kalau mau penjelasan lebih lengkapnya soal fitur-fitur tadi di Ioniq 5 ini. Bisa tinggal klik link di atas sini aja. Tapi selain fitur keselamatan tadi, ada juga nih yang baru dari Bluelink yang kasih rasa lebih aman lagi. Pertama, maling bakal pikir ulang kalau mau curi Ioniq 5 ini. Karena sekarang kalau pintunya dibuka paksa, kita bakal dapat langsung notifikasi di aplikasi Bluelink. Dan kalau somehow malingnya tetap berhasil bawa kabur mobilnya, posisi mobilnya bisa langsung terpantau dan call center Bluelink langsung akan mengabarkan polisi untuk mengejarnya. Dan lebih canggih lagi, Anda juga bisa minta call center Bluelink untuk menonaktifkan mesin mobilnya. Sehingga saat malingnya berusaha menyalakan mobilnya kembali, maka sudah tidak akan bisa lagi dan tidak dapat dibawa kabur lebih jauh. Aman banget ya. Ada juga alert service seperti geofence notification yang akan memberikan notifikasi seandainya Ioniq 5 ini dibawa seseorang keluar jarak atau dari posisi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Speed notification yang akan memberikan notifikasi bila Ioniq 5 ini dibawa melebihi kecepatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian juga ada time fence notification yang dapat memberi notifikasi seandainya Ioniq 5 ini dinyalakan di luar jam yang sudah ditentukan sebelumnya. Hingga Valet Mode yang dapat mengamankan semua data Anda di head unit saat mobil Anda diberikan kepada valet. Nah, kali ini selain Valet Mode-nya dapat diaktifkan melalui head unit langsung dengan memasukkan PIN yang Anda setup sebelumnya, Anda juga bisa mengaktifkannya dari aplikasi Bluelink seandainya sudah terlanjur mobil diberikan kepada valet. Nanti, seandainya petugas valetnya membawa mobil keluar jarak dari yang sudah ditentukan, atau kecepatan yang sudah ditentukan, atau menyala lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan, kita bisa dapat langsung notifikasi di aplikasi Bluelink. Bagaimana? Ioniq 5 yang tadinya sudah sangat canggih saja, sekarang jadi makin canggih, aman, dan nyaman kan dengan adanya fitur Bluelink? Kalau penasaran dengan segala fitur-fitur barunya, Anda bisa langsung coba kok di dealer Hyundai terdekat Anda. Let's power up the future!